telurnya bagus. Sekjen Hunter, ini kalau sampai hari ini saya boleh bilang Sekjen Abadi Hunter. Trainer Juleha, Bapak Ibu tahu Juleha? Apa Pak? Ya, juru sembelih halal, kemudian trainer di Dairy Partnership Usden. Oke, kepada Bapak Idola, silahkan naik ke atas panggung. Tepuk tangan dong buat Bapak Idola yang sudah menyatakan. Oke, sebelum siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu berharga dari 3 narasumber ternama. Profesor Dr. Insinyur Niken Ulupi MS dari PT Panasonic Gobel Indonesia, peneliti Dr. Hewan Imam Budi Santoso dari PT Hidra Nutri Satwa, dan Bapak Hartono SPT dari PT Jepang Kambing Indonesia. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dian Komala selaku moderator. Silahkan kami ya. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, dan selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ila yang luar biasa. Saya ini karena ada senior saya yang luar biasa, Pak Rudi, yang selalu bikin kegiatan-kegiatan apapun di bidang peternakan, termasuk adalah kolaborasinya dengan Hunter. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor tadi yang sudah mendukung acara ini. Baik, jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita ada 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini adalah Profesor Dr. Insinyur Niken Ulupi MS. Beliau sebetulnya adalah dosen guru besar di Fakultas Peternakan ITB, yaitu kepakarannya adalah imunogenetik ternak unggas ya. Beliau sarjana magister doktor itu murni di ITB. Nah, saat ini memang beliau menjadi peneliti di PT Panasonic Gobel Indonesia, sehingga nanti akan bercerita tentang alat yang sudah diriset oleh Prof. Niken, yaitu alat-alat yang sudah dibuat oleh Panasonic Gobel. Kemudian yang kedua, jangan Panasonic itu mau adalah alat teknologinya untuk yang betul. Ini juga luar biasa, Bapak. Oke, di sini Bapak Hartono SPT, itu ya Pak ya. Ini adalah lulusan dari Fakultas Peternakan UGM tahun 95, itu di jurusan nutrisi dan makanan ternak. Beliau pernah menjabat di PT Jepang Indonesia di Cirebon, kemudian di Lampung, kemudian di Sragen, dan saat ini sebagai Head of Feed Operation dari Central Java. Berikan aplaus. Kemudian ada Dr. Hewan Imam Budi Susanto. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 96, yaitu beliau sempat menjadi veterinary production ya di Medan, di Romindo, PT Romindo, kemudian ke PT Romindo lagi di Surabaya, kemudian ke PT Romindo lagi area manager di Jakarta, kemudian ke Malindo Group sebagai product manager, kemudian kepala cabang Sepaka Jateng, dan sekarang menjadi pimpinan PT Hidra Nutri Satwa. Berikan aplaus untuk 3 narasumber. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum nanti Prof. Niken berbicara tentang hasil dari kajian riset alat-alat dari PT Panasonic, yaitu water treatment, akan disampaikan dulu oleh tim dari Panasonic, yaitu Bapak Imam Iqbal dan Jajang Rojali sebagai Divisi Water Purification System itu ya. Pak Imam, boleh disilakan. Sebelum nanti Prof. Niken ya, supaya jelas bahwa ternyata Panasonic ini punya alat, yaitu alatnya digunakan untuk water treatment, water purification system yang nanti akan bisa digunakan untuk ayam. Sebenarnya risetnya pada ayam petelur sama ayam pedaging broiler ya, itu jadi saya juga saat ini sedang berjalan ada satu praktik yang sedang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, saya harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua ini sehat selalu. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Imam.
dan juga dibantu dengan rekan saya, Jeja Mojali. Beliau adalah teknisi WPS atau teknisi dari alat pencernian dari Panasonic dan juga seorang dokter. Jadi ada beberapa experience dari beliau yang ingin disampaikan kepada bapak ibu semua. Oke, sebelum kami memasuki materi, mohon untuk disaksikan video berikut ini. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materi untuk produk water purification system dari Panasonic atau yang biasa disebut dengan WPS. Oke, kita lihat bahwa industri peternakan di Indonesia itu sangat berkembang pesat, apalagi pemerintah mengusulkan makan siang gratis untuk sekolah sehingga permintaan untuk air khususnya pasti akan meningkat juga. Oke, Panasonic mempunyai slogan One Stop Water Solution. Di sini kita lihat ada line up dari pompa, lalu filter air, lalu dari sini juga kita mempunyai softener untuk melembutkan yang biasa mempunyai masalah tentang kapur. Dan selain itu kita mempunyai juga pemanas air. Nah untuk pelayanannya kita mempunyai layanan pembersihan pipa. Oke guys. Oke, dari serangkaian produk yang tadi saya sudah jelaskan, saya akan mendetailkan mengenai WPS Panasonic karena bisa mengurangi kekeruhan, zat besi, bau, dan bakteri. Nah, kita tahu
bahwa bakteri dan virus itu sangat sekali membahayakan untuk hewan ternak. Oke, teman-teman semua, bahwa ini adalah gambaran yang biasa peternak lakukan, bahwa air digunakan yang biasa sumbernya itu dari sumur, itu digunakan untuk konsumsi hewan ternak, dan itu sangat berbahaya karena akan mengganggu pencernaan hewan ternak. Kami Panasonic hadir dapat mensterilisasikan air itu untuk mengurangi si bakteri E. coli. Oke, Panasonic mempunyai 3 keunggulan. Satu, target pembersihannya itu adalah bakteri E. coli dan virus. Lalu untuk performa yang aman, karena dari tablet oksidasi kita sudah mempunyai sertifikat ESF30. Oke, lalu untuk output dari si filter ini sudah free chlorine. Maksudnya adalah maksimum 5 mg per liter untuk klorinnya. Oke, untuk perawatan itu sangat mudah, tidak perlu teknik senjata kolokasi Bapak, itu bisa dilakukan oleh tim Bapak itu sendiri. Nah, kita mempunyai PPOS itu setiap 1000 liter, dan untuk pengisian oksidasannya itu setiap di 14.000 liter. Oke, next. Nah, kita tahu bahwa tablet oksidasi itu larut di dalam air, sehingga itu dapat menghasilkan bakteri E. coli. Jadi ini adalah sistem oksidasi dari Panasonic. Oke, kita tahu bahwa metode sterilisasi Panasonic itu dapat mudah dioperasikan dan stabil. Berbeda dengan metode lainnya. Biasa kita gunakan dengan sterilisasi UV ataupun memasukkan klorin langsung ke dalam tangki. Nah, ini kita jauh lebih stabil dan mudah dioperasikan. Oke, rekomendasi untuk pemasangan 1 buah atau 1 unit WPS Panasonic itu kita maksimalkan di 4.000 ekor. Jadi untuk pemasangannya, misalkan kita coba dulu untuk 4.000 ekor, sisanya bisa kita akan trial atau step by step, bertahap untuk pemasangan si filternya. Oke, di sini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada ketertarikan mengenai WPS Panasonic atau filter Panasonic yang bisa mengurangi si bakteri, itu kita akan kasih pasang sampel terlebih dahulu. Tapi dengan catatan ada misalkan ada kepuasan setelah dipasang sampel, itu Bapak Ibu yang sudah dilakukan pemasangan harus cari tim ataupun anggota yang untuk bisa menjual 3 unit, minimum 3 unit pemasangan. Itu saja. Mungkin untuk experience dari pemasangan si filter itu bisa dibantu oleh Bapak Jenderal Bajalisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Bagali, teknisi filter Panasonic dari Jakarta, sekaligus peternak ayam pemula dari Kabupaten Kuningan. Mungkin tetapkan ayam pemula. Di sini saya juga di kandang mempunyai permasalahan yaitu bakteri E. coli yang sangat merusak untuk kesehatan ayam. Makanya saya usul untuk Panasonic coba untuk memasak air Panasonic ini di peternakan, karena permasalahan peternakan itu ada di pencernaan yaitu bakteri E. coli. Karena saya baca di dunia peternakan bahwa bakteri E. coli itu harus mungkin belum bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Itu penjelasan dari saya sebagai teknisi filter Panasonic sekaligus peternak pemula dari Kabupaten Kuningan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus luar biasa. Baik, selanjutnya kami undang Profesor Niken Ulupi. Dipersilakan Prof. Niken untuk bergabung di depan. Silakan Prof. Niken. Baik, kami persilakan untuk menyampaikan dari tentang kenapa sih harus air gitu ya. Kenapa air itu penting, karena memang saya juga sebagai trainer untuk
dari ya USDA dengan Amerika saat ini menjadi para peternak, itu yang pertama kita berikan adalah pelatihannya tentang air. Ya, saya pengen mengubah cara peternakan itu menggunakan air dengan baik ini memerlukan waktu 1 bulan. Jadi kita cek dan dicek sampai mereka berubah total gitu ya, bagaimana cara penggunaan air dengan benar. Nah, sekarang ayam petelur dia akan sampaikan oleh Prof. Figen. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sekarang ini mewakili ketua tim dari peneliti Panasonic Prof. Irma, karena beliau sibuk, makanya saya yang menugaskan untuk di sini bersama Prof. Panasonic. Terima kasih. Kenapa air itu penting, terutama di daerah tropis ini? Jadi dengan suhu lingkungan yang tinggi, kelembabannya rendah, itu mendorong ayam untuk konsumsi air lebih banyak. Untuk apa mengkonsumsi air lebih banyak? Untuk menjaga keseimbangan konsentrasi cairan di dalam tubuh. Karena apa? Suhu panas itu terjadi pengeluaran kelebihan produksi panas dalam tubuh. Dan pengeluaran ini melalui pemanasan, sehingga dibutuhkan media buat air yang berasal dari cairan tubuh. Itulah sebabnya konsumsi air menjadi penting. Dan masalahnya di daerah tropis ini, secara dari awal yang ingin dilakukan peneliti ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan alat yang merupakan produksi dari Panasonic Water Purification System untuk pemanfaatannya dari segi peternakan unggas, baik itu pedaging maupun petelur. Kemudian digunakannya untuk mengevaluasi seberapa efektif. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah terutama bagi para peternak, terutama peternak mandiri yang masih memelihara unggas dengan kandang terbuka atau open house system. Dengan kandang ini maka penggunaan kandang tersebut sulit untuk mengelola suhu lingkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zona nyaman yang dibutuhkan oleh unggas. Nah, dengan demikian pada saat suhu lingkungan tinggi, nah ini terjadi penurunan produktivitas. Ya. Jadi terjadi penurunan produktivitas. Kenapa produktivitas menurun? Produktivitas menurun ini disebabkan karena terjadinya stres panas atau heat stress dari ayam. Nah, pada kondisi heat stress ini, ya, jadi pada kondisi heat stress ini, ayam akan berusaha mengeluarkan kelebihan beban panas, produksi panas melalui mekanisme pernafasan, sehingga dibutuhkan cairan sebagai media. Nah, cairan ini adalah dari cairan tubuh, sehingga akan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Itulah yang mendorong pada suhu lingkungan tinggi, ayam ini akan mengkonsumsi lebih banyak. Dan masalah lain adalah pada suhu daerah tropis ini, ternyata mikroba patogen itu berkembang dengan sangat baik. Sehingga dengan demikian, kalau ayam itu minum banyak, berarti mikroba patogen yang ada di situ juga lebih banyak. Dampaknya adalah terjadinya penurunan imunitas. Diawali dengan penurunan imunitas, penurunan kinerja fisiologis, kemudian penurunan produktivitasnya. Nah, dengan terjadinya produktivitas yang menurun tersebut bisa berdampak kerugian. Bahkan bila stres panas ini berkelanjutan, maka tingkat kematiannya akan meningkat. Nah, itulah sebabnya solusi yang ditawarkan adalah
dengan perbaikan manajemen. Salah satunya adalah dengan melakukan penyaringan air minum yang diberikan pada ayam. Nah, di sini Panasonic sudah mempunyai produk yaitu WPS, alat yang bisa menyaring bagaimana baik itu secara fisik maupun secara mikrobiologis akan bisa lebih diperbaiki kualitas air itu, sehingga diharapkan bisa berdampak positif pada produktivitasnya. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk mengevaluasi alat tersebut, kemudian manfaatnya adalah terutama bagi para peternak tadi yang seperti saya sebutkan, kalau pemeliharaan itu masih dilakukan dengan kandang terbuka di mana suhu lingkungan itu sulit dikontrol, ayam akan mengalami stres panas, minumnya banyak. Kalau kualitas air tidak bagus, itu akan semakin menurunkan produktivitasnya, bahkan meningkatkan kematian. Bagaimana hasilnya? Nah, itulah sebabnya kita mencoba bekerja sama antara IPB dengan Panasonic. Kemudian pada ayam petelur metodenya diaplikasikan untuk mengevaluasi 7.700 ekor dari strain sablon umur 57 minggu, bisa dilihat di sini dengan waktu pengamatan selama 30 hari. Perlakuan yang diberikan adalah separuh dari ayam ini diberi air minum melalui penyaringan dengan alat WPS, kemudian yang separuhnya diberi air minum yang tanpa melalui proses penyaringan yang kita beri kode dengan no WPS. Parameter yang diamati adalah bagaimana kualitas airnya, performa produksinya, kualitas fisik telur, kandungan gizi dan residu klorid yang ada di dalam telur, dan konsentrasi patogen telur. Kemudian selain ini kami juga melakukan penelitian pada ayam broiler. Pada ayam broiler itu jumlah ayam yang dievaluasi itu 2.000 ekor. Jadi kemudian lama pengamatannya dari umur 1 hari sampai panen. Panennya kebetulan dari peternak yang terjaring sebagai rekanan penelitian ini dipanen pada umur 26 hari. Perlakuannya sama, separuh dari ayam yang kita pelihara itu diberi air minum dengan penyaringan, separuhnya tidak diberi air minum dengan penyaringan. Kemudian parameternya sama, hanya yang membedakan adalah kandungan gizi dari daging dan konsentrasi patogen dari daging. Kemudian hasil yang diperoleh adalah sebagai Nah, sekarang pada ayam petelur ini adalah pengamatan kualitas fisik air yang diuji adalah kandungan bahan kimia. Dari seperti disampaikan dalam video tadi, bahwa dengan air yang disaring dengan WPS ini, ternyata kualitas kimia dari air tersebut mengalami peningkatan. 90% mengalami peningkatan. Ya. Meskipun demikian, kita harus lihat dari data yang kami peroleh, ternyata yang di daerah Bogor, di Jamia Bogor, ternyata meskipun air minum ini tidak disaring, kualitas atau kandungan bahan kimianya dari sampel yang kita amati tetap berada di dalam ambang aman untuk dikonsumsi. Tetapi ini berbeda dengan setiap daerah, kandungan bahan kimia berbeda. Kebetulan di sampel kami bahan kimia dari yang tidak disaring pun memenuhi persyaratan, tetapi di daerah lain belum tentu demikian. Ya. Lanjut, ini yang itu, lanjut Mas. Nah, kemudian bagaimana kualitas mikrobiologi? Apa yang diamati? Patogen apa saja? Antara lain adalah coliform, E. coli, Enterobacter, kemudian Salmonella dan Shigella. Secara umum hasil yang diperoleh adalah bahwa pada 30 hari pengamatan maka konsentrasi patogen-patogen tersebut mengalami penurunan, bahkan negatif hasilnya.
inilah yang akan kita evaluasi dengan kondisi kandungan patogen yang menurun, apakah berdampak kepada performanya. Lanjut Mas. Oke, lanjut Mas. Ini adalah performanya. Jadi kita mengamatinya pada tengah hari. Jadi pada 15 hari pertama kita amati, jumlah ayam yang mati itu 3 ekor. 1 ekor dari total ayam bertelur tadi berasal dari ayam-ayam yang diberi air minum dengan proses penyaringan. Yang 2 ekor berasal dari ayam-ayam yang diberi air minum tanpa penyaringan. Nah, selama 30 hari, ternyata selama 30 hari ini, baru 1 bulan, ternyata jumlah ayam yang mati dari ayam-ayam yang diberi air minum tidak melalui proses penyaringan itu meningkat 1 ekor. Ini baru 1 bulan. Nanti kalau kita melakukan pemeliharaan, dan tidak hanya 1 bulan, sekian bulan sampai akhir, berapa total kematian yang tidak diberikan penyaringan pada air minum. Ya, jadi ini hanya 1 bulan, ternyata signifikan, sangat signifikan menurunkan kematian. Ini berdampak terhadap produksi telur. Produksi telurnya meningkat 2% lebih. Bobot telurnya juga meningkat, ya. Sehingga FCN-nya, nilai konversinya itu turun dari 2,13 menjadi 2,08. Jadi ini membuktikan bahwa dengan proses penyaringan, perbaikan kualitas fisik air, kualitas mikrobiologi dari air bisa memperbaiki kinerja fisiologis sehingga produktivitasnya meningkat. Dari pengalaman dengan penurunan nilai konversi ini, secara ekonomis produktivitas ini akan meningkat. Kemudian kualitas fisik telur ini yang diamati adalah nilai Haupt-Unit. Ternyata nilai Haupt-Unit ini dari seluruh telur yang diberi air minum dari ayam yang disaring maupun yang tidak disaring itu nilainya sama bagusnya. Semua ada pada grade AA berdasarkan klasifikasi SDA. Ini disebabkan karena ini semua adalah telur yang fresh, yang baru dihasilkan oleh pertama. Kemudian yang kedua adalah umur ayamnya sama. Dengan umur ayam yang sama, maka kondisi fisiologis dan reproduksinya sama. Dengan pakan yang sama, sehingga kualitas demikian juga dengan komposisi bagaimana persentase kuning, putih, dan kelabaran. Ternyata hasilnya tidak berbeda. Baik ayam-ayam yang diberi air minum melalui penyaringan maupun yang tidak dengan penyaringan, komposisi fisik, persentase kuning, putih, dan kerabatnya itu sama. Hal ini disebabkan karena apa? Karena ini, meskipun seandainya diberikan ayam itu bukan kandungan protein tinggi di dalam pakannya, tidak mungkin bisa meningkatkan komposisi fisik atau persentase putihnya atau kuningnya. Karena komposisi fisik itu pada telur ayam ini dikontrol oleh patron, dikontrol oleh secara genetik. Jadi ada gen-gen yang sudah mengontrol. Tidak mungkin di luar kisaran ini. Yang memungkinkan berbeda adalah produktivitas pada bobotnya, tapi bukan komposisi fisik. Ya, oke. Dan selanjutnya adalah nilai gizi telur. Ini dari hasil analisis proksimal, kadar air, kadar mineral, kadar lemak, dan protein kasar antara telur yang dihasilkan dengan proses penyaringan dan yang tidak disaring itu sama saja hasilnya, tidak berbeda secara signifikan. Tetapi yang luar biasa adalah residu poloid yang ada di dalam
dalam telur. Ternyata ayam-ayam selalu yang diberi air minum dengan proses penyalinan residu kloritnya yang terkandung dalam telur ini artinya BPS tadi, alat tadi selain mengefisienkan perubahan pakan menjadi produk, menyehatkan ternak, juga menghasilkan produk telur yang lebih sehat. Karena kalau klorit ini tinggi, residu klorit akan mengganggu bagi kita, mengganggu kesehatan kita yang bisa berdampak pada gangguan ginjal, bahkan bisa menjadikan sumber-sumber bibit-bibit untuk menjadi penyakit kanker dan lain-lain. Bagaimana kualitas mikrobiologi? Kualitas mikrobiologinya ini sudah sama saja kemudian belum ada paparan dari lingkungan sekitarnya yang masuk lewat tidak semua bakteri patogen yang diamati itu merupakan bakteri patogen gangguannya bukan di kualitas sini, tetapi gangguannya di kesehatan atau di produktivitas di performaan. Pas baru-baru Ditemukan virus aki yang berhubungan sekarang mengenai ayam broiler, tetapi katanya ayam broiler nanti pakai kesempatan lain. Nanti mintanya ke beliau saja sudah ada baik, sehingga dengan paparan untuk ayam petelur itu bisa kami simpulkan bahwa penyaringan air dan alat BPS produksi dari Panasonic ini yang diaplikasikan pada ayam petelur yang dipelihara dengan kandang terbuka open house system itu bisa meningkatkan kualitas fisik dan mikrobiologi air, kemudian meningkatkan performa produksi dengan menurunkan nilai FCR dan kualitas secara signifikan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan telur yang lebih sehat dengan kandungan residu klorit yang lebih rendah di dalam telur yang dihasilkan. Dengan demikian, kami menyarankan terutama bagi para peternak di daerah tropis yang masih menggunakan kandang, terutama yang menggunakan kandang terbuka open house system, silahkan mencoba. Barangkali ada investasi di awal yang agak memberatkan, tetapi itu secara panjang itu akan menguntungkan selanjutnya dan produksinya yang diperoleh akan lebih sehat seperti tadi di awal-awal sudah disampaikan teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyapa dulu yang di Zoom. Ini ada 76 orang, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang sudah mau konsultan BPS ya ke Panasonic, nanti mungkin bisa jawab. Baik, selanjutnya terima kasih Prof. Kita lanjutkan dulu kepada Bapak Hartono SPT. Bapak Hartono dipersilakan untuk ke depan. Baik, Hartono, boleh slide-nya dibantu. Baik, jadi strategi peningkatan produktivitas telur dari Pak Hartono dari Jawa Barat. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Rumi, bapak-bapak ini para pengusaha. Saya menyebut peternak itu kayaknya itu kayak di kandang, pengusaha Pak. Para pengusaha ayam petelur di Jawa Tengah ini, dan saya lihat dari berbagai daerah nih Pak Ruli, jadi kayaknya luar biasa antusias hari ini untuk hadir. Hari ini saya sebetulnya udah lama nih, karena saya udah lama pegang pabrik ya, ngurusi baut, daes, ngurusi material sebetulnya, gimana SDM-nya gimana. Tapi hari ini ditugaskan untuk sharing bersama
para pelaku ya, ini sangat menarik karena kita juga setiap ketemu selalu cerita bagaimana topik yang tidak pernah luntur selama kita bekerja, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas ayam betina. Jadi ini cocok tadi dari Budikan juga cerita bahwa dengan air meningkatkan produktiviti itu mengingatkan pengalaman saya di Sumatera dulu. 10 tahun saya di Sumatera itu saya punya wilayah yang airnya memang nggak baik gitu. Sampai kita harus menyaring dan itu betul luar biasa membuat produktivitas juga meningkat. Saya ingin coba awali dari strategi karena ada kata-kata strategi. Strategi itu sebetulnya kalau dari sisi persaingan adalah bagaimana kita mencapai satu tujuan dengan paling efektif, paling efisien, paling cepat, itu strategi. Jadi bapak-bapak sebagai pengusaha ayam petelur atau peternak petelur, tolong diidentifikasi apa saja sih poin-poin penting dalam strategi. Yang tentunya kita harus melihat peluangnya apa. Kalau petelur peluangnya bagus semua Pak. Karena apa? Harga telur selama sejak puluhan tahun ya, puluhan tahun ini ya sempat rugi sebentar, naik lagi, lain dengan broiler. Jadi saya kira hari yang menyenangkan kalau kita berbisnis telur. Tapi kalau didengar banyak orang nanti pada nanam telur semua Pak ya, sejumlah juga baik. Jadi hanya orang di wilayah yang di ruangan ini saja. Tantangannya apa? Nah, tantangan ini penting sekali. Saya ingin berbagi. Saya setiap ketemu para pelanggan, para peternak, sekarang itu intensitas bagaimana tentang perpajakan Mbak. Karena apa? Karena peternaknya ada duit perputarannya besar gitu loh. Nah, itu tantangan dan sehingga nanti akan kita coba bagaimana mencari solusi tetap produktif di tantangan yang besar karena mungkin ke depan akan kortek dan sebagainya. Setiap saya tanya Pak, ayo nambah kandang. Sebentar, ini mau kortek ini, mau ini, bagaimana hitungnya dan sebagainya. Nah, itu tantangan bapak-bapak harus hitung sendiri, harus kalkulasi. Kemudian apalagi kita harus bisa melihat hambatan itu mungkin kelemahan kita. Waduh enak nih yang sudah close, tapi saya belum punya duit untuk mau close. Saya sebenarnya udah punya duit ini, cuma saya nggak yakin anak buah saya bisa ngatur listriknya nggak. Hambatan, bapak-bapak harus evaluasi semua bisnisnya tentang hambatan-hambatan untuk meningkatkan produktivitinya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah keunggulan, kekuatan kita itu apa? Oh di sini saya tenang Pak, karena jagung saya setiap saat ada. Saya gampang Pak, karena apa? Karena katul banyak. Lain kalau di Jakarta Pak Ruri, cari jagung susah sekali. Pabrik di Jakarta saja jagungnya dari Lampung. Saya waktu di Lampung kering jagungnya banyak, delayannya banyak, kita harus kirim ke teman kita yang di Tangerang, di Kandim. Ya karena memang di Jakarta adanya rumah BSD, bisa ada jagung. Jadi Bapak Ibu harus inventarisir kalau mau meningkatkan produksi. Saya mau membuat teknologi atau apa yang bisa digunakan, ya Bapak harus evaluasi. Produktivitas sendiri apa? Nah, tentunya kalau Bapak-Bapak ada pointer nggak? Saya lupa. Kalau pointer ini yang sering biasanya, ini kalau di dosen bawa ini, saya biasanya bawanya invoice takdir, HDP and production persen. Saya 90%, saya sudah bisa 50 minggu 90. Apakah itu yang paling produktif? Jangan berbangga dulu. Oh, kilo per 1000 saya itu terlalu lebih 50, 60 bahkan. Setiap minggu manajer saya lapor, yo, itu telur. Tidak Pak, alhamdulillah, ayo makan-makan, kan udah puas. Ya, kadang berat telurnya, mungkin berat tuh, susah timbangnya kan. Nah, yang jarang lihat itu adalah viability. Ayam mati itu berapa? Kita kalau mati itu pakai lelayu, kalau ayam mati nggak ada yang lelayu.
Anak kandang kalau ayamnya mati nggak lapor Pak. Karena habis lapor dimarahin, kenapa mati gitu. Terus mending rasa lapor. Sebetulnya apa sih yang paling tepat bagi pengusaha loh ya, bukan bagi peneliti. Kalau demikian tadi productivity naik ya mau peneliti, tapi bapak ibu itu mau usaha. Usaha itu goalnya apa? Menurut saya duit kan? Nggak ada. Kalau kira-kira hanya pelihara 1 ekor ayam itu ya hobi. Tapi kalau sudah jutaan ya duit. Kalau ratusan ribu ya mungkin pekerjaan gitu. Jadi goalnya ini duit. Jadi bapak ibu perlu memilih indikator produktivitas yang berkorelasi dengan duit itu apa. Makanya saya harus memilih topik untuk jelas sinkron. Produktivitas kalau saya ajari broading ya bapak ibu udah lebih pintar tiap hari ngurus saya. Saya ajari vaksinasi ya bapak lebih pintar tiap hari vaksin. Undang aja dokter hewan. Saya harus berpikir. Saya ketemu bapak-bapak pulang, bapak-bapak harusnya tentunya mempunyai pemikiran yang baru sehingga apa? Duitnya nambah. Gitu. Ini harapan saya karena saya juga pekerja. Jadi kalau saya bekerja nggak menaikkan untung perusahaan, mungkin saya diganti Pak Budiarto Pak. Paling takut itu Pak, karena anak saya masih kecil. Walaupun banyak. Ternyata Bapak Ibu ini beruntung Bapak Ibu. Ternyata yang bikin ayam, yang jual ayam, desainer dari genetik ayam yang Bapak Ibu beli, apapun itu, mau Loman, mau Isa, mau Abed, mau apa, kalau Bapak searching di websitenya resmi gitu, semuanya sudah mendesain bagaimana meningkatkan produktivitas sendiri. Bapak nggak usah minta, udah dibuat bagaimana naik. Ini kalau Loman ya, dari standar guidance-nya 2019 ke 2021. Handle-nya nah seperti ini. Berat telurnya seperti ini. Nah, ini egg mass-nya seperti ini. Nah, karena grafiknya jadi nggak kelihatan. Sebetulnya jadi artinya apa? Ternyata desainer dari genetik itu telah membuat umurnya lebih lama. Karena supaya cost, supaya investasinya lebih murah, supaya untung Bapak lebih meningkat. Yang dulu 80 minggu sudah nggak nelur-nelur sampai capek nunggu telurnya, ini sudah sampai 90. Karena ini sudah didesain. Desainnya karena umurnya lebih lama, maka ini kalau di ceritanya di websitenya atau di itu memang dijaga bagaimana kerabangnya, kualitas kerabangnya itu tetap baik dengan cara apa ya, sedikit turun kecil dikit beratnya, tapi handenya meningkat. Karena Bapak Ibu kok sekarang kok sangat gampang kan, 90% kok gampang kan? Lah ibaratnya seleksi dari genetiknya sudah dipilih. Ini ayam kok kadang telur nggak telur, besok nggak boleh kawin karena diturunkan lagi, diseleksi lagi dan sebagainya. Jadi inilah salah satu fakta bahwa produk ini sebenarnya sudah disiapkan dari genetik. Terus tugas dari Bapak Ibu semua, saya juga salah satu pelaku. Karena kita selalu ditanya kalau jual pakan, kalau nggak ditanya ya enak aja nih. Itu apa? Menurut saya memastikan ayam yang Bapak sebelum umur 19 minggu itu pasti bisa nelur seperti guidance-nya ini. Jadi kalau pengen jadi tentara gitu ya, jadi Kopassus gitu ya, sudah kita dari Kopassus, saya ikut Kopassus. Dia Pak tangkap teroris Timur, mungkin Papua, cemplung ke alas, rong dino, ramangan, sore kok enggak, gitu kan. Nah, jadi tentara yang mau Kopassus itu ya harus bisa nggak makan sekian hari dan masih bisa nembak, masih bisa gelut. Kita kalau makan 2 hari nggak bisa, mungkin bisa tapi tiduran. Jadi
tugasnya Bapak Ibu adalah memastikan ayam umur sebulan ini yang telurnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Saya kasih dulu PR supaya nggak nganggur. Kajiannya banyak dari Pak. Saya nggak nganggur. Jadi ini data dari pelanggan saya. Ini kuning itu grafik standar. Kalau kita ngikutin metodologi productivity dari Henry, ini nggak jauh beda Pak. 90 makanya bagus sekali. Kalau kilo per 1000, kandang A itu 55, average selama 80 minggu. Kandang B 56, selisih sedikit sekilo, ini 56 sih. Tapi berbeda kalau Bapak memasukkan variabel ayam mati. Apa itu? Ukurannya, bedanya kita ngukur ayam mati dihitung dengan tidak? Ada yang tahu? Ini mungkin kalau bisa jawab, saya kasih bonus ini dari saya. Dapat bonus ini. Bonusnya apa Pak? Apa dulu? Satu sak pakan. Satu sak pakan. Oke. Lebih mahal. Kosong. Bedanya apa? Ngukur pakai HDP sama kilo per 1000 dengan handheld. Variabel mati tadi nggak ada yang ngatur, tak kasih clue lagi. Kasih clue lagi. Oke. Haji aja setengah karung. Oh menurun ya. Tetap sekarang Bapak lah. Oke. Ada yang macam ya? Benar ini aja, ini benar. Besok tinggal tak titip ya. Boleh. Agen saya kirim. Boleh diulang lagi Pak pertanyaannya Pak supaya ini. Apa bedanya kita mengukur presentasi HDA dengan berat telur, kemudian egg mass dengan hen house dengan egg mass atau HDA atau kilo per 1000? Silahkan. Bedanya apa? Jod, ada? Kasih clue kalau gitu Pak. Clue-nya apa Pak? Clue pertama. Ya, belum ada, saya tak tahu. Tunggu minum aja. Oke, ada. Ayo. Gak Satu apa-apa, sak karung. salah gak Mau apa-apa. pangan jadi boleh, mau konsentrat boleh. Merek apa saya boleh. Oh merek apa? Boleh ada yang mau? Kalau nggak ada nanti saya habis nih. Oke. Jauh nggak boleh. Kalau nanti karena udah profesor itu dosen saya. Jadi ECMES itu adalah dibagi populasi awal. Nah ini yang jarang Bapak menghitung. Jarang saya ke kandang itu nanti ini piro mbak kandang. Kandang tak tahu saya mati malah nggak tahu gitu. Tak mau ngecek lah dicek. Ya dicek loh mbak, ini titikmu duduk titik DE. Begitu dicek kurang PTE, lo kok bilang lo mati lo duduk. Nah, bilang sebetulnya seleksi kali mortality itu variabel terbesar. Kadang potensi genetik yang sudah dibuat bagus tadi itu enggak Bapak Ibu nikmati. Besar atau enggak? Nah, kita coba simulasi data tadi di data pelanggan saya. Kita coba hitung-hitungan dulu aja sebelum saya bicara produktivitas itu harus bagaimana. Ada yang jawab Pak tapi di Zoom. Lihat dulu ya Pak. Dikirim apa? Dikirim katanya. Kalau enggak transfer duit ya. Nah, Ini dua-duanya dapat Pak. Salah yang pertama aja, yang duluan. Oh, kalau 1-2 kasih saja. Oh, 1-2 kasih aja. Oke. Saya tanya Pak, Jakarta saya tinggal singgah minta orang yang Jakarta. Oke. Biar kenalan, kali-kali belum pakai Java toh. Ibu Nelzi dan Bapak kasih
Kurnianto. Ya, oke, tadi japri saya Pak. Ya jadi ya, ini penting karena ini bisa membuat kita tuh salah lihat. Kayak saya tuh kalau nggak pakai kacamata, angka nol tuh apa wolu, ternyata nol. Ini tadi handenya kandang A, HDP-nya itu 70 sekian. Ini handenya 86 sama 88. Dan pikir average ini 86 mana? Cuma mortality akhirnya beda banyak. Kebetulan saja ini real kandang yang ada. Lah terus ECMES per 1000 ekor ini 5556 nggak jauh beda. Ini juga malah juga nggak jauh beda. Tetapi begitu dihitung dari sejak awal masuk ayam masuk itu dihitung, maka ECMES per hen house bedane 3 kilo. Kenapa? Lah ayam lagi seminggu mati, kudune ngendok 3 ra ngendok. Mati yo, mosok mati sing kon ngendok. Ini kan ramangan, Pak. Lho, Bapak itu mau melihara ayam itu mau ngasih makan atau mau menghasilkan endok? Iya kan? Lho tadi begini. Wes umur 50 meninggal, berarti dia baru separuh menyumbangkan telur mati. Terus pengaruhnya dihitung. Jadi di sini kalau selisih ini standar itu di guidance itu adanya liability Pak. Standar mati ada nggak ada. Ya liability daya hidup itu sekitar umur 80 itu 6 sampai 8%. Besok Bapak cek ya kandangnya itu matinya berapa dek kandang saya. Kalau 14% sebetulnya Bapak kehilangan duitnya, bukan kehilangan. Telurnya nggak dapat sumbangan telur dari ayam mati itu nggak dapat. Jadi banyak bagus ini ayam tuh handenya bagus, tetapi sebagian mati gitu. Hende selisih, ECMES selisih 3 kilo tuh duitnya kiro. Oke, berapa Pak sekarang ini? Kopi harga telur berapa? Menentukan harga telur. Wah, itu saya larang, saya oke, ini tak hitungnya ronikur. Pas Bapak Ibu rodo komplain ronikur baik. Tak hitung telur mau di pandemi saya. Berarti saya belinya di Indomaret kok. Nah, saya telur kan beli di Indomaret. Jadi kalau Bapak jual 25. Ini harganya. Jadi selisih. Jika ayam potensi keuntungan yang nggak keluar karena ayamnya mati, itu per ekor sudah 5 juta, 1.000. Kalau punya 100.000, setengah miliar bisa dapat mobil listrik 1. Bapak udah punya ayam berapa tahun? 10 tahun, berarti sudah 2 kali periode. Berarti sudah 5 kali kehilangan mobil listrik. Harusnya hari Senin ganti mobil Hyundai, besok Honda, besok BMW, tapi Bapak Ibu ayamnya mati nggak jadi. Kalau itu 100.000, kalau 1 juta nggak tahu gitu kan. Kalau 1 ekor sih nggak ada masalah Pak. Gitu. Ini sebetulnya pendapatannya bisa sangat kurang, hanya saya tuh salah kacamata melihat kandang saya bagus karena handy saja, melihat hanya ECMES per 1000 saja, nggak pernah ngitung dampak kematian. Ya betul. Tapi mudah nggak sih ngitung ECMES per hendos? Sudahkah ada peternak yang melakukan itu? Nah, kalau ada yang ngacung Pak, tapi hadiah atau tidak saya nggak tahu. Kalau yang ngacung dikit tak kasih, tapi kalau yang ngacung semua saya nggak saya kasih Pak. Pak tadi satu di Kalimantan, satu di Sumatera Barat. Di Payakumbuh. Oh boleh, nanti Payakumbuh. Payakumbuh satu, Kalimantan satu. Nanti saya aturnya nih, nanti biar diatur Pak Lili, manajer saya. Siap. Oh iya, yang ngacung berapa? Nah, oke, kan ada ngacung. berdiri. Boleh mungkin agak ke depan sedikit. Sudah menghitung pakai hand hose,
berapa hasilnya handhouse sampai akhir Bapak Ibu umur 80 minggu atau 90 minggu? Kebetulan baru umur 82 minggu. Ya, dapat berapa kilo? 72 minggu. Ya, 72 minggu nggak apa-apa. Bentar Pak, sebentar. Pak Fajar cek 72 minggu standarnya berapa? Nah, gitu kita pakai standar. Kalau memenuhi standar, hadiah 1 karung pakan. Hadiah 1 karung harus standarnya sesuai ya. Justru kalau nggak standar malah kasar. Ini Oke, silakan Pak. ini untuk perhitungan. Boleh namanya dari mana? Silakan. Saya Tabita dari Gunung Kidul. Oh ya, dekat saya senang Mas. Pak Gunung Kidul ini saya. Silakan Mbak. Untuk perhitungannya yang terakhir itu 19,026. 03 standarnya 20. Kalau standarnya itu kan buat close ya Pak ya? Atau Nanti saya jelasin. Oke, standarnya 20 ya, 20. Tapi karena Mbak Tabita telah melakukan penilaian produktivitas dengan benar, saya kasih 2 karung satu. Ya. Minimal 1 frekuensi dengan saya. ID-nya langsung nyata ya Pak ya? Alhamdulillah, berarti pelanggan. Oke, siap, alhamdulillah. Mau dicek ya boleh. Potong CM ya. Oh itu dicek pasti itu dicek lah. Oke, jadi ada nggak yang nggak setuju dulu? Karena kalau Bapak pengennya ngitungnya cuma kilometer 1000 atau persennya saja, atau saya pokoknya telurnya yang gede terus Pak. Kenapa? Karena saya tuh bakulnya itu bakul roti tak giling sendiri, mau kerabangnya setipis itu malah saya seneng mecahke, gitu kan. Nah mungkin saya jadi salah ngomong nanti. Saya harus customize, saya bicara kepada siapa? Saya di Jambi, itu bulan kan di Jambi, butiran kan Bu. Saya nggak pernah dikomplain berat telur gede itu dibandemi pelanggan saya. Doke saya murah kan? Nah, iya toh. Jadi productivity itu berbeda sesuai dengan customer. Makanya saya secara umum ya productivity itu adalah hasil duit itu adalah kilo telur. Apakah Bapak Ibu itu saya aja, kalau enggak ini saya minum terus saja Pak. Karena nggak perlu saya lanjutkan karena nggak ada gunanya. Berbeda pandangan saya harus yakin. Tinggal saya konsultasi sama Mbak Tabita saja. Jadi saya kira begitu besar sekali kalau kita melihat suatu indikasi yang penting tadi, maka strateginya jadi salah Pak. Strategi peningkatan produktivitas bagaimana meningkatkan handek betul untuk di Jambi dan Pajajaran. Untuk meningkatkan telur sebesar-besarnya betul kalau Bapak telurnya kabeh untuk bikin telur nggak perlu ini. Sing gede saya apik. Jadi nanti harus didile supaya telurnya gede-gede juga langsung gede gitu kan. Sampai akhirnya gede. Nah, tapi secara umum secara ini adalah kembali kepada fitrahnya ayam yang buat itu genetik dari luar negeri yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak pakai Aisyah, tanya orang Aisyah. Loman, tanya orang Loman. Hybrid atau hybrid. Kalau Bapak mau pilih mana, searching di website-nya. Oke, next. Oke, kita masuk ya. Terus beberapa langkah supaya IPMES bebas COVID. Ini beberapa, saya tidak ngajari, kalau ngajari sampai sore bisa kuliah kan Pak. Jadi banyak hal yang nggak saya sebut, tapi hal yang penting saya akan sampaikan pengalaman saya sebagai ya praktisi. Saya belum pernah pelihara ayam, tapi saya pernah pelihara ayam cuma sehari di farm atau apa. Saya harus jujur, saya tuh Pak Agronom pintar ngomong, iya, gitu kan, nggak bisa ngomong nggak jadi sales kan. Tapi insya Allah saya punya kelebihan dari bapak-bapak daripada para peternak apa. Saya bisa masuk ke kandang A, kandang B, kandang C. Saya malah diundang kandang A, kandang B, kandang C. Dan biasanya yang undang yang masalah. Betul. Bingung kan takutnya, aku boleh makan COVID, boleh ini. Nah, kalau Bapak kandangnya sendiri yang dilihat terus itu terus, jadi tahunya kalau saya
bisa melihat dari banyak masalah, sehingga kita punya banyak pengalaman untuk kita berbagi kepada Bapak. Kita pertama adalah saya merekomendasikan untuk Closed Sourcing Growing Period. Kenapa? Karena tadi saya ngomong ayam 19 mau bertelur tadi itu kuncinya adalah 0 sampai 19 minggu itu ya betul-betul menjadi ayam yang siap menghasilkan telur 23 kilo per ekor sampai 8 minggu. Itu. Jadi kuncinya umur sebelumnya. Nggak ada lahir ceprot langsung dok gitu ya. Tumbuh DOC sandoke gitu. Nggak ada. Kecuali buaya darat gitu. Buaya itu lahir ceprot dia langsung mani, Pak. Ulo itu langsung bisa boleh pangan dewe gitu. Kijang ceprot itu bisa mani itu ya macan. Betul kan Bu? Betul. Oh nggak ngerti Pak ya? Wah, Ngerti. Saya ngerti. Saya mesti translate ke bahasa Inggris saja gitu. Ya, jadi saran saya adalah untuk bisa mencapai BW, hati-hati jangan terpancang BW saja, karena ini frame size. Nah, frame size itu ya struktur tulang otot itu penting sekali. Kemudian uniformity, keseragamannya. Jadi Bapak Ibu bisa bagus saja satu itu enggak masalah. Terus apa yang harus dilakukan? Ada beberapa saya tertarik untuk sarankan Bapak Ibu bagaimana menuju kepada Closed Growing Period. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Kalau nggak kenapa balik slide lagi ada. Nah, semakin pusing kan? Ini buku kuliah zaman dulu nih Pak. Nah, saya kok lihat dulu. Nah, ini yang profesor. Mungkin bukunya masih punya. Saya tuh ya saking wis ubanan ya. Saya mau cari literatur tuh yang kan saya harus ilmiah nih bicara kepada orang yang ini kan, bahwa ternyata Bapak Ibu umur 21 hari itu adalah perkembangan imun sistem, kardiovaskularnya. Nah, ayamnya aja jantungnya wis sowak kira-kira kok ndak ndong ra ya iso Pak gitu loh. Kita aja nggak kuat pasti naik ulet ya. Ndak ndong ayo ini aku jantungnya wah aku stroke ya nggak bisa. Ini profesor yang bicara ya. Ini profesor. Di umur sekian itu baru skeleton itu otot berkembang, kemudian testisnya, ovariumnya baru berkembang di sini. Jangan baru lahir ceplok mulai testisnya Pak kalau dia ayam. Baru berkembang di sini dan body weight-nya berkembang di sini. Nah, artinya apa? Ada yang bisa tahu? Artinya apa? Bapak kendalikan di sini. Satu karung pakan lagi. Tukar pakan. Artinya satu ya. Yang online aja, yang offline saja. Oh, yang offline katanya. Mohon maaf yang online. Ini khusus yang offline. Ya, karena yang online dapat. Online saya dia buka kepean bisa masalahnya. Kalau yang online dia buka kepean. Atau anak kandang bisa manajernya. Di sini nggak bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau nggak bisa jawab ini ya nggak akan pernah bikin pentingnya growing. Saya nggak menyebut sampai laying ini. Growing. Buku diagram ini fisiologi. Terus kasih satu karung. Kalau enggak ya saja untuk saya takut habis malam ini. 10 menit lagi Pak. 10 menit lagi Pak. Jadi Bapak Ibu ayam yang Bapak beli dengan harga berapapun itu perlu kondisi yang baik untuk bisa tumbuh kembang dari imun sistem otot, hormonal dan sebagainya, pencernaan, reproduksi untuk zaman dulu itu reproduksi. Semua harus berkembang dengan baik. Jangan hanya mengukur berat DOC-nya saja. DOC-nya saja tak kayak lemu-lemu, atau mungkin baru seminggu kasih BR, makan BR yang dulu lemu giluk-giluk itu, ya mesti ketoknya lemu. Tapi
Anda beli berat badan sih? Nah, kalau ngotot kasih diagram ini lagi, ini yang ngomong bukan saya. Kalau bapak saya bikin teori diri, nah, kan gitu kan yang ini boleh ya Bu ya? Boleh loh. Ilmu saya itu merdeka Pak. Bapak nggak setuju bikin teori. Nah, ini sudah. Jadi bapak itu karena ayam itu belum mampu mengkondisikan suhu lingkungan, padahal suhu di kita itu ya kalau malam itu ya enak turun, sak karyawannya Pak, sak karyawan itu enak turun, jadi nggak ada yang urus ayam. Saya itu pernah datang kandang jam 2 malam, TS saya segitu, jadi bener ya turun gitu, tapi ayamnya kan bangun. Kejadian hanya punya waktu sekian hari, ayamnya kademen, kademen suruh makan. Kalau dia nggak makan, berat badannya nggak kecapek. Terus ngomong kakakmu, kasami alat itu. Dengan suhu proteinnya itu beda kayak gitu. Jawabnya adalah kita harus memastikan kondisi yang dibutuhkan, temperatur itu terkondisikan. Temperatur dipengaruhi di proses itu. Ini baru teknologi. Dipengaruhi kecepatan angin, dipengaruhi kelembapan. Maka harus ada alat untuk mengatur. Suhunya gini kok saya tuh kayak dingin di Bogor. Kemudian naik motor nggak pakai baju kok adem. Lah itu nanti pengaruh kecepatannya terhadap suhu yang dirasakan. Itu ilmiah. Jadi mau tidak mau Bapak harus mengatur kecepatan namanya, mengatur kelembapan dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu untuk memastikan ayam akan bertelur 23 kilo sekian sampai 80 minggu itu pastikan ayam sejak datang. Kalau belum sebelum datang siapkan seperti menyambut pengantin. Rutinnya udah dinyalain. Loh kenapa Pak? Loh kamu nyalain broding, kira-kira butuh sampai suhu 32 derajat butuh berapa menit? Ada yang bisa tahu? Nah, kalau tahu ya nggak saya kasih, karena nggak harus Bapak harus tahu gitu. Itu butuh beberapa menit Pak, jam, hitungan rong jam. Ayam tulis kadem, memang ayamnya udah kedinginan. Bagus Ustaz gimana tadi? Nah inilah contoh grading. Jadi setelah berat badan closing meter itu kita harus grading, dipisah yang mau menurut bagus atau tidak dengan fisik berat badan ataupun maturity-nya, jenggernya dan next gitu. Nah ini contoh yang paling modern. Ini mahal. Saya potret punya pelanggan aja. Saya nggak punya. Ini kondisi dalamnya, ini alat-alat pengukur. Tim saya lengkapi supaya bisa menjadi partner untuk cerita. Next. Nah ini yang sederhana. Saya senang nih peternak yang pengen punya niat mengkondisikan dengan permainan terpal ini dan sebagainya itu yang Indonesia. Jadi sebenarnya nggak harus mahal. Nah, ini contoh teknologi alat yang kita miliki untuk melihat suhu sebaran di brooding itu kita namanya flip. Kita punya alat gitu. Next, gitu. Nah ini kalau kandang di broiler ini sudah close house semua Pak. Kandang broiler itu kalau nggak close house nggak diisi oleh inti. Padahal dia cuma punya kandang, nggak punya ayam. Bapak punya ayam. Sudah nggak ada nggak boleh. Jadi contoh saya sampaikan untuk supaya teman para pengusaha peternak ini tergerak hatinya untuk ini. Karena kalau itu sudah tercapai, benar tugas saya mencari produk tadi sudah selesai. Next, gitu. Jadi pakan, ya pakan paddock and crumble itu kalau bisa saya nggak bikin Pak, karena itu paling susah. Partikelnya kecil sama bontel saya sangat besar, tapi nggak perlu kita tidak perlu. Next. Nah, terus selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk delaying period? Nah, gitu. Monitoring feed intake. Ayam itu kalau nggak makan jangan nggak nelur Pak, gitu loh. Nah, untuk monitoring feed intake, monitoring water intake. Saya tambahkan, saya setuju. Nah, jangan sampai lupa monitoring body weight, karena ayam petelur itu ayam yang sangat keribuan. Berat makannya kurang pun dia akan rela mengorbankan tubuhnya untuk jadi telur. Jadi harus pastikan monitoring body weight sekaligus stok opnam ayam.
Karena saat itulah Bapak Ibu bisa menghitung EKMES per head house. Jadi kalau nggak pernah ngitung, dikarang, dikira-kira, bisa salah hitung tadi, kehilangan mobil listrik tadi. Terus disease control ya, saya kira memang 3 zona seperti teman-teman PPN, CND, Clinic, and Education itu saya kira hal yang harus dilakukan. Next, nah ini contoh tadi fit index, terus saja jaga di ini, body weight dimonitor, gitu ya. Jadi alat-alat tim itu harus ada. Next, nah, ini contoh grafik. Nah, kita punya recording yang sudah digital, di input, jadi jangan tidak pakai tangan saja. Ini mudah. Nah, next gitu. Nah, terus apa sih kuncinya supaya duitnya banyak? Ini satu slide kita baca, yaitu digital integration inlaying fund. Artinya apa? Data tadi yang sudah betul itu harus digital karena era digitalisasi sudah sangat banyak gitu. Sudah internet itu sangat mudah, murah, cepat, akurat gitu. Sehingga kita perlu adanya suatu sumber daya sendiri juga. Sekarang tuh anak Anda tuh milenial Pak. Anak Anda tuh kecil muda, jadi pakai handphone, pakai ini itu kita sudah lakukan semua. Next gitu. Nah, digital data tadi produksi telur berapa, mati berapa, makan berapa itu harus terintegrasi dengan data di gudang, di pembukuan. Jangan sampai telurnya hasil 1 ton di gudangnya dilaporkannya kurang, apalagi nanti dijualnya. Nah, data ini harus diintegrasikan, integrasikan itu disambungkan. Jangan sampai Bapak merasa baik-baik saja, tahu-tahu duitnya kok kurang ya. Loh, kurangnya itu di kandang karena nggak endok, atau kurangnya di gudang karena menguap, atau karena di finansialnya. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata kalau telurnya bagus, ini kita nggak dipotong CN dan sebagainya begitu. Nah, ini akhirnya kita punya data finansial, neraca, rugi laba, cash flow, sampai yang terakhir itu tax planning. Tax planning. Karena itu akan menjadi tantangan bagi kita karena Bapak Ibu itu pengusaha, bukan peternak lagi, duitnya banyak. Next, itu. Ini contoh saya coba ini sharing sedikit membagikan testimoni beberapa pelanggan saya yang ingin berkembang digitalisasi, integration, administrasi dan produksi, pembukuan sampai finance itu. Akhirnya kita nemu beberapa vendor yang mau membuat sistem aplikasi. Ini rumit banget Pak, jangan dibaca Pak, dibayar saja nanti sudah dapat itu. Jadi Bapak tinggal ngitung telurnya berapa, matinya berapa, dapat kilonya berapa, nanti keluar invoice-nya berapa, piutang bakunya berapa, piutang ke supplier berapa dan sebagainya. Akhirnya ketemu data yang tadi, cash flow-nya, rugi laba dan sebagainya. Nah, ini contoh. Ternyata cuma input telur bisa buat grafik. Ini udah ada. Sebetulnya tidak hanya betul Pak. Bisnis apapun di kami kalau di Jawa namanya SAP. Bayar dari Cina. Kalau dulu awal-awal kita pakai SAP itu disingkat setan aja pusing. Karena semua karyawan harus berubah dari manual ke digital. Ini agile yang berpartner dengan kita untuk membangun aplikasi supaya customize, dan ini sudah jalan. Kalau Bapak Ibu tertarik mau belajar. Next, ini contohnya tadi di aplikasi. Terus, nah, apa sih reportnya, manfaatnya? Report real time. Saya Mas Papi lagi jalan-jalan di Australia, kandangnya berapa? Kita buka di handphone. Ting-ting. Loh, kok ada ting-ting notifikasi? Ada kematian lebih tinggi. Ting-ting. Tempelnya sana nggak jalan. Ting-ting, telurnya naik. Bisa saja. Bapak mau setting apapun, ternyata di sini. Bapak bisa monitoring bisnis dimanapun, mau bangun tidur lah, mau lihat, mau pas kerja, mau lihat, boleh. Audit, kita bisa melakukan audit, memeriksa, mengevaluasi bahkan strategi bisnis dan sebagainya.
kita bisa lebih tepat. Misalnya contoh Bapak, harga telur jatuh. Harga telur jatuh biasanya peternak nggak mau cekin, bingung. Terus diapil, sing kecil juga diapil, tahu-tahu nanti jadi tinggi. Atau kebalikan, telurnya mahal, ayam saya udah tua, apil enggak, sayang Pak masih untung. Nanti baru 6 bulan lagi karena dia replacementnya terlambat, pas puncak 6 bulannya bingung, ndok saya kok kurang ya. Lah padahal sebenarnya planningnya, karena kita nggak mematukan data performance, data buka dan financial, sehingga kita tidak bisa mengambil strategi bisnis yang paling tepat. Saran saya ya, replacement harus tepat. Nah inilah cara yang kita bisa membuat efektif, efisien, manpower baik dengan mekanisasi maupun digitalisasi. Nah itu akan membuat produktivitas meningkat. Nah, ini yang penting komitmen komitmen Bapak Ibu ya, mindset SDM tadi kita harus siap berubah, kemudian konsisten, jangan sampai hanya input hari ini besok nggak diinput. Nah tentunya ada biaya, tapi tidak akan mahal, tidak lebih mahal dari mobil listrik. Terakhir inilah foto pabrik saya tahun 2028, ini yang hari ini juga belum. Jadi kalau perusahaan dikelola dengan baik harusnya tinggi. Bapak Ibu punya usaha ayam dikelola dengan baik, produktivitinya bagus, kalau betul-betul mestinya nambah. Kalau nambah itu uang bagi saya Pak, mudah-mudahan bersama kita juga, jadi kita juga dapat berkah gitu. Amin. Saya kira itu saja dari kami. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang baik itu pasti dari Tuhan, yang benar dari Tuhan. Kalau salah pasti dari saya. Saya mohon maaf. Ini tidak bermaksud menggurui, tapi kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua para pengusaha peternak-peternak tulang dapat inspirasi untuk meningkatkan produksi di kandangnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi narasumber 1, 2 kata orang-orang dapatnya daging, dagingnya premium lagi ya. Sekarang akan dapat lagi nih daging premium lagi ya. Disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Imam Budi Susanto. Dipersilakan Pak Imam. Pimpinan Hidran Kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih dan tadi ada sinyal saya grup dan terima kasih kepada rekan-rekan pengusaha ini termasuk pahlawan dengan menyediakan pangan. Karena pangan adalah isu yang strategis juga untuk ketahanan suatu negara. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, kalau tadi Pak Nirwono sudah menyampaikan bagaimana bentuk atau bagaimana ayam telur itu harus mendapatkan BHOS, HMD sesuai standar atau bahkan mungkin di atas standar. Kalau kami mencoba untuk menyampaikan bagaimana untuk mencapai goal yang tadi disampaikan oleh Pak. Baik, sebelumnya untuk sekedar informasi aja, kami dari Hidran Kesatuan, perusahaan yang baru berdiri sekitar 2-3 tahun, tapi kami di Hidran ini di-backup oleh Dr. Hewan Imam dari Indonesia juga. Beliau MSc dan PhD-nya di Kyoto, Jepang.
di spesialisasi di nutrisi di UGM, dan dia yang mengasuh banyak peternak di Indonesia melalui media sosial Facebook. Kemudian waktu kami akan mulai menyampaikan apa yang ada dalam presentasi kami. Ayam petelur modern. Jadi sekarang ini seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, ayam petelur kita ini didesain oleh perusahaan jenisnya mempunyai badan yang relatif lebih ringan, ini juga dari sharing dengan